Muhaimin niki termasuk barokai politikus Kiai Barokah. Tepat pilihan Pak Prabowo mengangkat Gibran menjadi wakil presiden. Dukungan dari Abuya Muhtadi mengukuhkan pilihan kiai karismatik tersebut pada pasangan Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai dukungan ulama di antara paslon atau pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden, dan bagaimana kaitan antara ulama dengan umarok sebenarnya. Ya, kita tahu misalkan di kubu nomor 1, di kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu ada misalkan Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh pondok pesantren Ploso ya. Terus ada juga misalkan Gus Mahasin, kakaknya Gus Baha gitu misalkan. Terus di kubu nomor 2 misalkan ada Habib Lutfi, ada juga Gus Miftah. Di kubu nomor 3 Ganjar Mahfud misalkan itu ada Abuya Muhtadi Dimyati atau Kiai Haji Said Agil Siroj misalkan. Nah, ulama-ulama ini mendukung salah satu paslon atau pasangan calon capres dan cawapres, dan ya ada juga misalkan yang memang netral, tidak mendukung salah satu paslon itu. Misalkan ada Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa kita sebut Gusmus. Nah, dari peran-peran ulama ini mana yang bisa kita jadikan panutan di tengah misalkan ya pergumulan atau pertarungan dalam tanda petik suara dari masing-masing paslon ini. Ya, apakah ulama itu baiknya adalah netral ya sehingga berdiri dan untuk semua golongan, atau memang ya karena menurut beliau itu yang terbaik dan harus didukung gitu. Nah, ini akan kita bahas dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta dan juga Wakil Ketua di STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dukung 1, 2, 3 apa Ustaz? Rahasia. Apa? Netral? Rahasia. Oh, rahasia. Cuma Pak Ustadz sama Allah yang tahu ya. Oke, Ustadz, ini kan kita banyak kita lihat ya ulama-ulama habaib gitu misalkan yang mendukung salah satu calon, ada juga yang netral gitu. Ya di tengah pertempuran, di tengah pergumulan yang untuk meraup atau mendulang suara ini kan ya kadang-kadang tidak terelakkan ada gesekan-gesekan, bahkan konflik, hate speech dan lain sebagainya gitu. Yang bisa jadi itu menjadi bumerang atau menjadi sesuatu yang negatif bagi ulama atau yang mendukung paslon itu gitu. Nah, bagaimana Ustadz melihat fenomena ini? Ya, setiap pesta demokrasi 5 tahunan kan fenomena ini selalu muncul ya Mas Rifki ya. Ulama kemudian ditarik-tarik ke pusaran politik ya. Karena di Indonesia secara umum, secara sosiologis itu ulama tidak dilihat sebagai individu, tetapi paternalistiknya gitu ya, orang itu apa kata ulama umatnya ngikut dan sebagainya, sehingga tanpa sadar kemudian seringkali para politikus untuk meraih suara elektoralnya maka kemudian sowan ke ulama-ulama. Yang pertama saya kira ini fenomena biasa saja gitu ya, karena masing-masing orang boleh ya secara bebas untuk meraih dukungan kepada siapapun. Yang kedua, dari sisi ulama sendiri secara individu mereka juga punya hak untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya. Cuman yang menjadi persoalan karena ulama ini di belakangnya umat, seringkali catatan saya adalah pilihan-pilihannya saya kira harus pilihan-pilihan yang kemaslahatan umat, bukan pilihan-pilihan yang kemudian kepentingan-kepentingan untuk golongan yang nanti biasanya berimplikasi kepada cara-cara mereka membesarkan atau berargumentasi untuk kemudian mengkampanyekan tanda petik pemimpin yang kemudian dipilihnya yang akan mempengaruhi referensi para umatnya. Kasus-kasus kalau kita lihat sejarah, hadis-hadis palsu itu kan kepentingan
kemudian umarok dilegitimasi oleh ulama yang berkolaborasi atau dalam tanda petik dimanfaatkan umarok untuk melegitimasi kepemimpinan mereka, sehingga kemudian ulama-ulama membuat dalam tanda petik ya, saya kira ini ulama-ulama yang ya, ulama-ulama yang jelek membuat hadis-hadis palsu untuk memuliakan, memberi label-label yang istimewa bagi pemimpin yang didukungnya dan menjelekkan pemimpin-pemimpin yang tidak didukungnya. Kalau dalam konteks yang ini menjadi persoalan karena yang dirugikan nanti umat, persatuan umat dipertaruhkan. Apalagi tidak hanya yang Mas Rifki tadi sampaikan, bahkan setiap 5 tahun ada istimewa ulama yang kemudian mengklaim ini mewakili ulama gitu, kemudian memutuskan dalam ijma itu salah satu pasangan. Dan itu implikasinya 2014-2019 itu saya pernah ditantang Mas Rifki untuk didatangi ke rumah saya gara-gara di grup itu yaitu istimewa ulama siapa gitu. Dia langsung mengatakan paling tidak saya nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, saya sudah mengikuti istimewa ulama. Paling tidak kalaupun saya salah saya selamat gitu. Anda ngikutin siapa gitu. Jadi persoalan-persoalan kayak gitu itu yang saya kira ulama yang durunal ummah bi ainir rahmah saya kira memperhatikan betul, sehingga pilihan-pilihan Gusmus melihat pilihan kenetralan itu lebih menjaga kekompakan, keharmonisan, persatuan umat. Tetapi catatan yang saya kembalikan sejak awal, ulama harus punya perhatian untuk mengarahkan umat memilih pemimpin yang terbaik. Itu poinnya sebenarnya. Ketika motif mereka mengarahkan umat untuk mencari pemimpin yang terbaik, sebab pemimpin itu di dalam Islam Mas Rifki kedudukannya sangat mulia. Bahkan Imam Baihaqi mengatakan pemimpin itu dzulullah fil ard. Jadi bayangan Allah di muka bumi. Jadi istimewa betul. Pemimpin itu orang yang siap menderita karena tugasnya khadi'uhum, melayani. Ketika kemudian referensi, kemudian ulama mendukung salah satu paslon itu, referensinya saya akan berikan arahan kepada seluruh santri di pesantren saya untuk memilih pemimpin dengan kriteria-kriteria sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh agama. Kalau itu motifnya itu sungguh mulia, karena ulama punya tanggung jawab kan, bahwa kepemimpinan negara ulil amri itu dipimpin oleh orang-orang yang tadi siap menderita, siap melayani, menjadi bayangan di muka bumi. Maka ketika Kiai Said dalam beberapa hari yang lalu ketika mendoakan salah satu paslon, dia tidak sekedar mendoakan tapi ada argumentasi. Kenapa saya berargumentasi sehingga memutuskan memilih paslon yang waktu itu dia datang dalam satu acara, dia sebutkan kriteria-kriteria dari Al-Mawardi misalkan, pemimpin itu harus adil, harus amanah, harus cakap gitu ya, dan kemudian mencintai rakyatnya. Nah, ada pada orang ini lah kriteria-kriteria itu, selama koridornya di situ maka kemudian luar biasa, karena itulah tanggung jawab ulama terhadap umatnya. Sehingga nanti Mas Rifki kelihatannya indikatornya apa? Relasi dari ulama sama umaro itu gimana? Kalau relasinya hanya kemudian terjalin ketika pemilu dan kemudian ada kepentingan-kepentingan keuntungan-keuntungan yang bersifat materi, maka disitulah kemudian para ulama kemudian menjelaskan ulama itu tidak semua warasatul anbiya loh gitu. Makanya Imam Al-Ghazali membagi ulama, ada ulama yang ulama yang kemudian mengatasnamakan agama umat di bawahnya untuk kepentingan sekedar dunia, tapi ada ulama-ulama yang warasatul anbiya, betul-betul pemimpin yang mewarisi karakter kepemimpinan Rasulullah. Itulah ulama yang saya memang harus punya tanggung jawab mengarahkan umat saya untuk memilih pemimpin dengan kriteria-kriteria tertentu yang memang telah ditentukan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah. Selama itu kita clear, maka kemudian nggak ada persoalan, karena memang itu hak asasi masing-masing orang untuk menentukan pilihan. Tinggal motif aja Mas Rifki, motif, dan kemudian apakah membawa aspirasi pribadi, kemudian kepentingan dunia, ataukah kepentingan maslahat umat. Di situ maka kemudian nanti politik identitas kita bisa bicarakan.
Kalau kemudian kepentingannya untuk kelompoknya saja, kemudian politik identitas dimainkan misalkan. Tapi kalau identitas politik memang mereka ulama, santri, siapa pemimpin yang mau memperjuangkan track recordnya, memperjuangkan santri, ya wajar kemudian didukung, di-endorse untuk dipilih. Ya kulo amalin biniat lah ya. Betul. Semua perbuatan kita itu basisnya adalah niat atau motif. Niat kan adalah mati, kan kemudian harus ada batasan-batasan rambu-rambunya nih, di mana kemudian ulama mewakili umat demi kemaslahatan umat, atau dia memilih salah satu calon untuk kepentingan tertentu yang bersifat duniawi. Jadi sah-sah aja ya, karena itu berbasis pada keyakinannya, kriteria-kriterianya. Bahkan hak asasi. Ya, hak asasi. Mereka punya pilihan tertentu, mereka punya kriteria tertentu, punya keyakinan tertentu terhadap pasangan itu, dan itu sah saja bagi ulama. Tinggal motifnya aja ya, apakah untuk maslahatan atau untuk kepentingan. Dan kemudian biasanya apakah sekedar memuja-muja tanpa argumentasi, ataukah kemudian ulama ini punya tanggung jawab, dia bikin kriteria dulu, baru kemudian kriteria itu dicocokkan dengan masing-masing biografi atau track record dari pemimpin yang dia akan pimpin. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa kaitan atau relasi antara ulama dengan umaro ini, ya ada juga misalkan ulama yang juga jadi umaro gitu ya. Misalkan ya kita tahu kayak Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur pernah menjadi presiden, dan sekarang ada Kiai Ma'ruf Amin gitu jadi wakil presiden, dan ada juga yang jadi anggota DPR, kepala daerah segala macam, dan itu mereka ulama juga sekaligus jadi umaro gitu. Nah ini kan ya kalau kita flashback lagi, Nabi sendiri atau Rasulullah SAW itu adalah bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik, pemimpin negara gitu ya. Nah, Ustadz melihat ini seperti apa? Iya, karena kita ini hidup memilih Islam, ya rujukannya Quran Sunnah gitu ya. Dan sunnahnya sendiri Rasulullah sunnah fi'liyah kan, mempraktekkan itu. Ketika di Madinah, umur 40 tahun Rasulullah diangkat sebagai pemimpin agama, prerogatif Allah, tapi ketika di Madinah beliau menjadi pemimpin politik. Bahkan ketika menandatangani piagam Madinah bukan Muhammad Rasulullah kan, Muhammad ibnu Abdullah. Artinya beliau punya dua predikat di dalam kepemimpinannya, pemimpin yang bersifat vertikal, transenden, spiritual, dan itu betul-betul hak prerogatif, pilihan. Tapi ada yang berpikir predikat-predikat yang masih kita disampaikan ya, pemimpin politik. Khulafaur Rasyidin kan mereka ulama semua, tapi mereka menjadi khalifah yang menurut saya tidak ada persoalan, karena memang sunnahnya ada. Nabi sendiri punya sunnah fi'liyah, jadi contoh bahkan beliau lakukan, termasuk 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tetapi yang kita selalu berikan catatan, apakah kemudian ketika mereka menjadi umara gitu, keulamaannya kemudian menjadi hilang, menjadi kemudian tidak bisa menjiwai keumaraannya gitu. Tetapi kalau masih bisa, ada yang mengatakan ada yang pembeda gitu, ada pembeda, sama aja. Kadang-kadang kan ada orang yang punya begini, ini kalau pemimpin ini diisi oleh orang-orang yang nggak punya kualitas, nggak punya moral, nggak punya akhlak, nggak punya integritas, rusak semua ini. Karena pemimpin apapun alasannya itu yang ngurusin segala administrasi, apa yang nggak kemudian dalam hidup seorang rakyat itu nggak ada urusannya dengan pemimpin, semuanya ada urusan pemimpin, sampai dari yang paling kecil, dari lahir sampai meninggal itu urusannya dengan ulil amri kan, dari lahir akte, dari meninggal surat kematian. Maka kalau ini diserahkan kepada orang-orang yang tidak pas, maka fantadiri sa'ah gitu ya. Oleh karenanya balik lagi, ketika seorang ulama memutuskan dia menjadi seorang umara, menjadi seorang pemimpin, maka apa yang menjadi niat utama? Apakah dia kemudian pengen menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi, tetapi tidak menghilangkan kualitas keulamaannya? Orang-orang yang disebut ulama itu apa? Yakhshawna, orang yang punya ketakutannya hanya sama Allah gitu. Innama yakhshallah itu. Sesungguhnya ulama itu orang yang hanya takutnya sama Allah. Artinya apa? Takut sama Allah itu bukan bayangan kita seperti takut, tapi orang-orang yang ketika jadi umarok pun gitu, seluruh kebijakannya
Itu yang dilihat apakah Allah ridha apa enggak, apakah Allah senang atau tidak. Dia nggak akan pernah mengeluarkan kebijakan yang kemudian Allah marah karena ketakutannya sama Allah yang luar biasa. Itulah yang saya berharap kalau banyak orang-orang yang punya kualitas keagamaan, integritas, punya kejujuran, amanah itu masuk di ruang-ruang publik menjadi pemimpin, itu keren sekali Mas Rifi. Tapi yang menjadi persoalan, banyak fenomena muncul ketika seorang ulama masuk ke dalam ranah politik menjadi pemimpin, bukan mewarnai tetapi terwarnai, sehingga kemudian waduh siapapun gitu ya, ada salah satu calon wapres kita, siapapun yang masuk ke ranah politik itu bisa menjadi setan misalkan. Itu kan sebuah satir ya, sindiran bahwa apakah keulamaannya tergerus gitu, value-nya, kualitasnya ketika masuk ke sistem kekuasaan yang kita tahu kekuasaan itu godaannya luar biasa. Apakah dia bisa menjadi apa ya, lilin di antara kegelapan politik yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat. Ketika dia masuk ke DPR, ke lembaga legislatif, tapi dengan keulamaannya, saya membayangkan ulama itu bukan orang yang apa ya, orang ulama itu saya bayangkan itu intelektual yang kemudian tidak sekedar cakap secara intelektual, tapi juga basisnya itu spiritualitasnya tinggi. Kalau masing-masing orang masuk ke wilayah legislatif, yudikatif maupun eksekutif, saya membayangkan itu mereka akan menjadi pionir, akan menjadi pembaharu di bidang yang mereka masuki, apakah legislatif, yudikatif atau eksekutif itu, sehingga menjadi cahaya di tengah kemudian sumirnya kekuasaan yang sisi gelap istana misalkan orang menyebutnya. Jadi saya ngelihatnya di situ Mas Rifi. Tetapi kalau kemudian ulama malah terwarnai menjadi ikut-ikutan tren di kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan di wilayah manapun di ranah non ulama itu, ya dia akan menjadi bukan lilin tapi akan menjadi gelap, dan itu sangat disayangkan. Dan itu seringnya kemudian terjadi, kok berubah ya ketika jadi pemimpin, oh kok berubah ya ketika jadi anggota DPR. Saya kira itu. Oke, terakhir Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz sudah menjabarkan sedikit ya tentang relasi ulama dan umaro gitu. Apakah ulama dan umaro ini perlu berjarak? Ya dalam artian bahwa untuk menjaga kritisismenya, untuk menjadi semacam pemberi advice atau penasehat atau memberikan masukan-masukan gitu, ya sehingga dia harus berjarak dengan itunya, dengan umaro gitu, atau dia harus memang masuk ke dalam sistem, atau ya kalau sekarang ada one team press gitu, ada pertimbangan presiden dan juga yang diisi sama beberapa ulama gitu misalkan, atau memang ya dia masuk dalam itu dan menjadi penasehat betul, atau masuk dalam relasi yang benar-benar sangat dekat gitu dengan kekuasaan, ya dia dipanggil ke istana dan bahkan menjadi salah satu penasehat istana segala macam, atau dia harus berjarak di luar, bermain di luar sistem gitu untuk menjaga kritisismenya, untuk menjaga agar suaranya didengar gitu ketika terjadi kezaliman, ketika terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pro rakyat gitu segala macam. Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan ulama dan umar itu saudara kembar, yang nggak boleh dipisahkan gitu. Jadi kalau ulama dengan wisdomnya, dengan mikir umatnya tanpa umar nggak efektif. Bagaimana dia bisa membangun pesantren dengan sistem, dengan dana yang kalau dia nggak punya akses terhadap umarok yang punya dana, kemudian apalagi kemudian punya akses untuk mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan umat gitu. Sementara umarok tanpa ulama ya dia akan menggunakan segala kekuasaannya tanpa rem gitu, tanpa bimbingan. Maka kata Imam Ghazali, jangan kau pisahkan saudara kembar ini, dua sisi mata uang yang masing-masing saling melengkapi, sehingga kira-kira umara itu orang yang ngurusi umat dalam konteks hukum, administrasi, sehingga semuanya efektif gitu. Tetapi ulama itu memberikan value, nilai-nilai, koridor-koridor, sehingga kemudian apa yang telah dilakukan atau bahkan pengambilan keputusan para umara itu betul-betul mendapatkan sokongan, kemudian pertimbangan yang luar biasa dari ulama. Kalau ini kemudian terjadi, itu terjadi dalam Khulafaur Rasyidin misalkan. Saya baca
sesuatu yang menarik. Ketika Bunda Aisyah ditinggal Rasulullah umur 18 tahun, setelah itu dia selalu menjadi penasihat para khulafaur rasyidin. Bahkan Abu Bakar aja mengangkat Aisyah sebagai penasihat ketika Umar diangkat menjadi penasihat. Dan itu di Indonesia saya kira dalam beberapa hal sudah dikerjakan ya. Dulu ada MUI ya, dulu MUI itu kan stempel apa penasihat ya. Sekarang ada Dewan Pertimbangan Presiden, sayangnya Dewan Pertimbangan Presiden ya tidak diisi ulama semua, tapi lebih kepada orang-orang yang dipilih presiden untuk memberikan advice secara global kan, tidak hanya dalam konteks ulama yang kita. Tetapi Rasulullah itu mengingatkan betul ya, betapa bahwa kemudian kedudukan ulama itu luar biasa mulia. Maka kalau kita baca sejarah, para khalifah itu mendatangi, sowan kepada ulama untuk mendapatkan nasihat, wejangan apa yang mereka mesti kerjakan, atau bahkan mereka minta untuk diingatkan kalau ada sesuatu. Bayangin Abu Bakar ya dan Umar ketika diangkat menjadi khalifah, apa yang dilakukan? Kalau apa yang saya lakukan benar gitu, tolong bantu saya, tolong support saya. Tapi kalau apa yang saya lakukan salah, tolong ingatkan saya, walaupun kadang dengan pedang atau dengan peringatan keras. Jadi bayangkan betapa idealnya ketika Umara itu begitu takdim kepada ulama, bukan sekedar 5 tahunan untuk memperoleh elektoral saja, tetapi menjadikan ulama sebagai pembina, sebagai penasihat, yang seluruh kebijakan-kebijakan Umara itu yang diambil berdasarkan pertimbangan secara moral, maslahatnya dari ulama. Secara teknis tentunya mereka punya tim-tim yang menjabarkan itu. Yang selama ini itu kan itu yang lemah Mas Rifki gitu ya. Kebijakan-kebijakan biasanya didrive oleh kepentingan. Kepentingan siapa? Ya kepentingan mereka yang punya sumbangsih untuk mengangkat, memenangkan calon yang dia dukung. Maka balas budi, kemudian pemimpin-pemimpin itu sangat terikat, terpenjara oleh dukungan balas budi dari orang-orang yang membuat dia berhasil menjadi seorang pemimpin. Sehingga ulama kadang-kadang sekedar menjadi pemadam kebakaran, sayangnya menjadi pendorong bis yang mogok untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau heboh orang gitu, di mana-mana gejolak sosial, ulama dipanggil, tolong dong bantu kami untuk menenangkan umat. Tapi kalau mereka kemudian sudah berhasil atau apa lupa, nanti pemilu lagi, dorong dong kami gitu, kami akan wariskan, wakafkan hidup kami untuk umat. Maka pesantren didatangi, ulama kemudian dijadikan legitimasi. Bahkan ada istimewa ulama, ada macam-macam forum kan, itu mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan ulama, ulama muda, kiai muda, ning segala macam, itu bikin relawan-relawan yang saya cuman berikan catatan ketika relasi antara umara dan ulama itu relasinya kekuasaan, umat yang akan rugi dan hancur. Tetapi ketika relasi ulama dan umara kemudian seperti Imam Al-Ghazali, seperti saudara kembar yang saling mensupport, yang saling kemudian menutupi, menguatkan, umat yang akan beruntung. Dan kata Rasulullah, umara harus datang ke tempat ulama, bukan sebaliknya. Dalam tanda petik kemudian ulama diundang hanya untuk memberikan legitimasi atas kebijakan umara yang waktu itu ngambil kebijakannya nggak minta nasihat dari ulama. Itu kan agak fatal saya kira. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa ya pembahasan kita kali ini. Ya semoga saja kita berhusnuzon gitu bahwa ulama yang saudara kembar ini dari umara itu tidak hanya menjadi stempel bagi menjadi legitimasi untuk kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat gitu, tapi benar-benar bisa speak up, bisa berbicara, bisa bahkan menggugat pemerintah yang memang tidak pro rakyat dan tidak pro umat juga gitu ya misalkan. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.